Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah grup Dongfan. Dilarang masuk tanpa izin. Aku di sini untuk mencari grup Dongfan. Suruh Dongfanyan keluar sekarang. Dasar bocah nakal. Nama presiden kami. Apa itu sesuatu yang bisa kamu panggil begitu saja? Tidak hanya aku akan memanggilnya, aku juga ingin memukulnya. Kau Dongfanyan yang jahat. Keluar sekarang dan terima pukulanmu. Nak, kurasa kamu mencari masalah. Hentikan. Ada keributan apa ini? Nyonya, kedua anak ini membuat masalah. Mereka bersikeras ingin bertemu presiden. Kedua anak ini kenapa mereka terlihat familiar? Anak-anak kalian berdua siapa? Dan siapa kamu? Aku tunangan Dongfengyan. Dan juga istri presiden grup Dongfeng. Jika kamu adalah istri Dongfanyan, maka memukulmu sama saja. Nah, siapa yang kau bilang ingin kau pukul? Memukulmu. Berhenti. Sudah terlambat. Tidak bisa berhenti sekarang. Dongfengyan. Binatang kecil ini memukulku. Ambil nyawanya untukku. Apakah kamu Dongfanyan? Aku sudah memukul istrimu. Jadi aku tidak akan memukulmu lagi. Teman kecil, siapa namamu? Mei, Bagaimana dengan ibumu? Yoon Seo-wan. Apa katamu? Tidak mungkin. Pelacur itu Yoon Seo-wan sudah lama meninggal. Kau lah yang mati. Kalau terus omong kosong aku pukul. Teman kecil, ibumu benar Yoon Seo-wan. Apakah dia masih hidup? Tentu saja dia hidup. Dan hidup dengan sangat baik bahkan. Jika kamu tidak menghancurkan rumahku, aku tidak akan datang mencarimu. Merusak rumahmu. Jadi keluarga yang keras kepala itu adalah Seo-wan. Kamu tidak dimamkan. Mengapa kamu bahkan lebih gelisah dariku? Kakak Yan, itu semua sudah berlalu. Tidak mungkin itu Yoon Seo-wan. Itu hanya kebetulan nama. Terlepas dari kebenarannya, aku harus menemuinya sekali. Humi masuk mobil. Ya, Kakak Yan, malam ini adalah pesta pertunangan kita. Batalkan. Jangan Kakak Yan, kumohon. Jangan. Kakak Yan. Cepat cari seseorang untuk menghadapinya. Kakak Yan tidak boleh bertemu dia lagi. Bagaimana jika itu hanya kebetulan nama? Meski kebetulan namanya harus hilang. Selama namanya Yoon Seo-wan, dia pantas menghilang. Ya, Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, beri aku sedikit waktu lagi. Rumahku tak bisa dihancurkan sekarang. jangan coba-coba trik itu padaku. 1, keluar. 2, kehilangan nyawamu. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, kamu tidak diizinkan menghancurkan rumahku. Tabrak dan bunuh dia untukku. Pergi. Jangan. Tolong jangan. Jangan. siapa yang berani menyentuh ibuku? Dasar bocah. Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Sentuh ibuku. Kau harus melangkahi mayatku dulu. Jin Zai, jangan khawatirkan aku cepat kembali. Mama, untuk orang-orang seperti ini, tidak perlu bersikap sopan. Aku akan beri mereka pelajaran. Mama minggir dulu untuk sekarang. Anak ayam kecil berkokok begitu keras. Kamu banyak bicara. Siapa yang ingin kamu pukul? Siapapun yang merobohkan rumahku, aku akan memukul orang itu. Terlalu malas dengar omong kosongmu. Usir dia keluar. The film was translated and narrated by M Media. Dasar gumpalan kamu. Dua orang ini tidak cukup terampil untuk kulawan. Kalian semua lebih baik datang sekaligus. Kamu persis seperti ibumu. Tidak masuk akal. Beri dia pelajaran untukku. Dasar bocah nakal. Tinju sebesar karung pasir. Bahkan lebih besar dari wajahmu. Jadi bagaimana jika mereka besar? Hanya untuk pamer. Nah, apa kamu belum makan? Gunakan sedikit kekuatan. Sudah aku bilang itu hanya untuk pertunjukan.
Besi? Apa kamu berkepala besi? Sudah cukup memukul. Sekarang giliranku. Pukulan roket. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku akan mengambil nyawamu. Apa ini sihir? Dasar gumpalan kamu. Sekarang giliranmu. Tahu sihir pun tidak berguna. Tabrak dan bunuh dia untukku. Jinsei, hati-hati. Mama, apa kau lupa? Aku adalah Akaro Logam. Gumpalan ini bagiku hanyalah mainan. Banyak omong kosong. Tabrak dan bunuh dia. Apa kamu tahu cara menginjak gas? Injak gas sampai mentok. Berdiri dan injak. Ada apa dengan mobilku? Hanya itu. Mana ekskavatorku? Di mana ekskavatorku? Ini dia. Kakakku, aku melihat nenek buyutku. Dasar tidak berguna keluar. Trik apa lagi yang kau punya? Silakan gunakan semuanya. Bocah. Kepala besikan. Pedang tidak bergunakan. Apoy. Apa kamu takut? Hati-hati. Bukankah kamu tadi sangat keren? Baru sekarang kamu tahu takut. Urus mereka untukku. Tiran hebat. Hentikan. Kamu makhluk kecil, siapa kamu? Bakar rumah bobrok ini untukku. Pergi dan kendalikan anak keras kepala itu. Terus bakar untukku. Tiran hebat. Jangan bakar rumahku. Terus bakar. The film was translated and narrated by M Media. Ini. Matahari begitu terik, tapi tiba-tiba hujan turun. Apa masih ada hukum yang tersisa? Suisai. Mama, aku bukan pengecut. Suizai sangat hebat. Ibu di sini. Bodoh, trikmu sudah habis. Sekarang giliran kita. Kakakku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rumah ini siapapun mau hancurkan silakan. Kami tidak akan menghancurkannya lagi. Pasti ada yang tidak beres. Cepat pergi. Kau membuat masalah lalu ingin pergi. Tidak semudah itu. Tuan muda. Aku salah, tolong maafkan aku. Kalau begitu tanya dulu palu besiku setuju atau tidak. Jinsei.
Baiklah, biarkan dia pergi. Mama, aku hanya bercanda dengan mereka. Kami mengampuni nyawamu. Sekarang ingatlah dari pandanganku. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih dua pahlawan kecilku. Kalian anak-anak benar-benar luar biasa. Xiaowan, Ibu. Mama, Kamu mau kemana? apakah itu benar-benar kamu? Xiaowan, hati-hati. Mama hati-hati. Mama hati-hati. Yon Xiaowan. Benar-benar kau. Sayang sekali. Kau tetap harus mati. Langit dan bumi tanpa batas. Hukum pinjaman kosmik. Api berkobar memegang angin. Cepat perintah sesuai keinginanmu. Mama, Mama. Muzi, cepat selamatkan mereka. Mengapa dia belum bangun? Dia jatuh dan kepalanya terbentur. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Yon Xiaowan. Hidupmu benar-benar ulet. Sudah selesai. Kemarilah. Aku memberitahu kalian semua. Saat itu, Deng Fanyan dengar nama ibunya. Dia menjadi gila sepenuhnya. The Dia film tak was hadir pesta pertunangan translated and narrated by dan bertugas Anne mencari Media. ibu kami. Katakan padaku, bukankah itu sangat tidak biasa? Aku pikir dia adalah ayah kita. Apa? Saat ini itu hanya spekulasi. Kita perlu cari kesempatan tes paternitas. Mama, Mama, Ayah, Ayah. Siapa yang kamu panggil? Siapa yang kau panggil? Siapa kau? Siapa kamu? Apa yang terjadi? Apa? Dia kehilangan ingatannya. Ya, otak Presiden Dongfang rusak parah. Lobus frontal rusak, menyebabkan amnesia sementara. Bagaimana mungkin? Dia adalah presiden perusahaan bernilai 100 miliar. Kita harus sembuhkan dia dengan segala cara. Ya. Aku sarankan jangan menyembuhkannya. Jika dia sembuh, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Apa maksudmu? Karena Yun Xiaowan, Apa yang kamu lihat? Melihatmu tentu saja. Sudah berakhir. Keduanya telah kehilangan ingatan. Aku bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu tidak mengatakannya saja? Kenapa tidak kau katakan duluan? Tunggu sebentar. Dia adalah Yun Xiaowan. Dia adalah Dong Fanyan. Aku adalah Hu Mei. Ini Jin Zai. Wu Sei. Sui Sei. Nah, apakah kalian berdua sudah ingat? Yun Xiaowan.
Kamu adalah Yun Xiaowan. Kamu adalah orang yang keras kepala itu, yang membuatku sulit untuk mengosongkan rumah Kan. Tidak ada gunanya memikirkannya. Aku juga ingat sekarang. Kamu adalah orang itu. Siapa itu? Itu. Si kaya baru. Si kaya baru paksa robohkan rumah orang. Siapa yang paksa robohkan? Tanah ini milikku. Aku menginvestasikan 30 miliar. Itu rumahku. Jika aku ingin merobohkannya, aku akan merobohkannya. Aku membeli rumah itu sendiri. Aku tidak menjualnya padamu. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Kamu, wanita cerewet. Kamu membuat masalah. Banyak bicara tapi lebih baik daripada anak besar. Aku anak besar. Kamu presiden, tapi tergantung pada orang tua. Kamu bicara omong kosong. Kamu benar-benar anak besar. Kamu buat masalah dengan hancurkan paksa. Aku. Apa maksudmu aku? Melihatmu saja membuatku marah. Memanggilmu bayi besar. Sudah terlalu sopan. Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Percayalah, aku akan membuatmu menghadapi konsekuensinya, Kan. Aku tetap terjebak konsekuensinya, bukan? Kamu bahkan belum menyajikan hidangannya. Bagaimana aku bisa mempertimbangkan konsekuensinya sekarang? Sajikan hidangannya padaku. Pengacara, mana pengacaranya? Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Mama sangat galak. Tepat sekali. Lihatlah betapa marahnya ayah. Aku takut dia menutup mata dan mati di sini. Kutu kaya anak yang sangat berbakti. Ini belum dinilai, jadi tidak dihitung. Kakak Yan, ada apa denganmu? Kalian semua siapa sekarang? Presiden aku adalah sekretarismu. Apa kamu sudah lupa? Sekretaris Kan. Panggilkan pengacara untukku. Aku ingin menuntutnya. Kirimkan dia 100 surat pengacara. Mengerti, surat pengacara pasti dikirim. Tapi ada sesuatu yang cukup mendesak. Tuan besar sakit parah. Kita harus segera meninggalkan rumah sakit. Tuan tua. Ayahku. Tidak, dia adalah kakekmu. Meninggal. Sakit parah. Kakak Yan, ayo ganti baju dan pulang. Apa kamu juga sekretarisku? Aku bukan sekretaris. Kalau begitu kamu sopirnya. Aku bukan sopir. Aku tunanganmu. Bukan aku. Jadi aku sebelum kehilangan ingatanku, punya selera seburuk itu. Yun Xiaowan, apa yang kau tertawakan? Kamu terlihat lucu. Mengapa orang lain tidak bisa tertawa? Baiklah, baik. Baiklah, sopir. The film was Jangan pedulikan translated dia, ayo and pergi. narrated by M Media. Siapa namamu lagi? Aku ibumu. Mama. Yun Xiaowan Kan. Tunggu saja surat pengacaramu. Jin Zai, ada apa? Mama, apakah kamu merasa lebih baik? Apa-apaan ini? Mama, jangan marah. Kami mengambil rambutmu untuk lakukan tes kekerabatan. Tes apa? Mama akan segera tahu. Ini tidak baik. Rumahku akan dihancurkan. Cepat bangun. Mama, tunggu sebentar. Hasil tes akan segera tersedia. Dong Fangyan, kamu benar-benar berani membakar rumahku. Dong Fangyan, kamu bermasalah denganku. Yun Xiaowan Kan. Siapa kamu? Atas otorisasi dari grup Dongfan. Datang khusus antar 100 surat pengacara.
Kau berani menyinggung Presiden Dongfang? Kau tunggu saja untuk ke pengadilan. Ini keterlaluan. Dongfang Yan, aku pertaruhkan nyawa lawan kamu. Pakaian ini sepertinya tidak terlalu bagus. Ganti dengan yang lain. Oh tidak, Mama sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Sekarang ayah sulit pertahankan nyawanya. Tidak bisa membiarkan Mama terlalu impulsif. Lebih baik kamu tetap di sini dan tunggu Jinai. Ketika laporan tes paternitas sudah tersedia, segera datang temui kami. Baiklah. Tanaman rambat ini disebut sulur keabadian. Ini adalah sulur abadi berusia 1000 tahun. Selama ia mengembunkan nektar langit dan bumi, ia bisa membuat bunga-bunga mekar hanya dengan satu pikiran. Bumi. Saat itu 100 bunga akan mekar. Dongfang kai ayah Dongfang Yan. Azalea akan mekar merah. Nyanyian 100 bunga akan mencapai kesuksesan besar. Setelah Tuan Besar menggunakannya, Dongfang Jingsang pendiri grup Dongfang. akan pulih secara alami dari sakitnya. Itu sangat bagus. Terima kasih banyak guru. Ku bilang kakak sulung, Tuan Tua telah mempercayakan Dongfang Group kepada putramu. Dongfang Yuan paman kedua Dongfang Yan. Sekarang orang tua itu sakit parah. Dia bahkan tidak langsung tunjukkan bakti. Bukankah itu terlalu tidak berperasaan? Yan Er situasinya istimewa. Situasi khusus apa? Menurutku dia hanya tidak tahu berterima kasih. Hentikan sifat aslinya telah terungkap. Bahkan jika Tuan Tua bangun, dia akan marah sampai mati olehnya. Kau. Kakek kau meninggal begitu tragis. Kenapa kau tidak menunggu Yan Er? Kakek. Hentikan. Kaulah yang baru saja mati. Ada apa ini? Bukankah dia masih hidup dan sehat? Ini adalah The film was translated Kakek. and narrated by M Media. Kakekku yang malang. Kakek. Presiden Tuan Tua belum meninggal. Jangan menangis dulu. Maaf. Anak sekali kakek ayo. Kakek cicipi. Cukup sudah. Dongfang Kai. Apakah ini putra kesayanganmu? Gila dan tidak waras. Tingkah laku macam apa ini? Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri di depan Tuan Tua. Yan Er kepalanya terluka. Amnesia sementara. Perilaku tidak normal yang bisa dimaklumi. Apa yang harus dipahami? Grup Dongfang memiliki nilai pasar ratusan miliar. Bagaimana kita bisa membiarkan seorang orang gila dengan amnesia menjadi presiden? Aku ingin mengadakan rapat dewan direksi dan segera copot Dongfang Yan dari presiden. Posisi Yan Er sebagai presiden ditunjuk oleh Tuan Tua. Kondisi Tuan Tua saat ini tidak diketahui. Membahas masalah ini tidak pantas bukan? Mengapa tidak pantas? Sebuah keluarga tidak bisa sehari tanpa kepala. Grup Dongfang tidak bisa biarkan orang gila ambil alih kekuasaan. Dua kepala keluarga. Aku telah menghabiskan 9.981 hari untuk membudidayakan sulur keabadian. Saat ini sulur keabadian di saat krusial mengembunkan kembun. Kalau pengembunan sulur keabadian tertunda, maka 100 bunga tidak akan mekar. Tuan Tua akan berada dalam bahaya. Tetua kedua. Demi menghormati Tuan Tua, mari kita bahas masalah ini nanti. Baiklah, setelah Tuan Tua sembuh, aku akan secara alami menjelaskan implikasinya agar dia memberhentikan Dongfang Yan. Tubuh ini sudah setengah terkubur di tanah. Kekuatan apa yang tersisa untuk diperjuangkan? Menurutku, punya waktu pergi alun-alun untuk berolahraga dan tetap sehat, lalu cari beberapa romansa senja. Itu lebih baik daripada segalanya. Bocah ini, bagaimana bisa bicara begitu ke orang tua? Yan Er diam. Guru Li, silakan mulai.
Dong Fangyan, keluar sekarang. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi di sini? Seluruh keabadianku. Yon Shaowan potong tanaman keabadian. Hentikan. Penjaga tangkap dia. Lepaskan aku. Mengapa kamu menangkapku? Mengapa gadis ini terlihat familiar? Siapa kau? Mengapa kau menyusup ke keluarga Dongfangku? Aku... Yun Xiaowan, Apakah kamu mengenalku? ada apa? Hilang ingatan. Apa kau mengenalnya? Dia adalah cinta pertama putra Kesayat ANMU. Yun Xiaowan. Cinta pertamaku. Benar. Tahun itu dia hamil anakmu. Lalu karena alasan yang tidak diketahui, dia menghilang tanpa jejak. Apa? Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana aku bisa punya anak dengan pelacur? Kamu masih berani pilih-pilih. Bagaimana aku masih bisa menyukai anak besar parasit sepertimu? Siapa yang kau sebut anak besar parasit? Aku memanggilmu. Siapa yang kau sebut anak besar parasit? Aku memanggilmu jadi kenapa? Siapa yang kau sebut anak besar parasit? Jika begitu, keluarga Dongfang kita memiliki pewaris. Apa? Paman. Yon Xiaowan potong tanaman keabadian. Dan menyebabkan kematian tuan tua. Paman cari keadilan untuk orang tua. Aku tidak peduli siapa kau. Kau melayukan seluruh keabadianku. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Berhenti. Berani sentuh ibuku, kau jahat. Kau yakin aku bakar jadi abu? Ayah. Tuan tua sebelumnya selalu koma. Mengapa dia tiba-tiba bangun? Kalian semua provokasi dia sampai dia bangkit. Ayah, bagaimana kabarmu? Sudah kubilang tuan tua tidak menyukaimu. Tuan tua. Cucu kesayanganmu itu, dia kehilangan ingatannya. Selagi dia masih sadar sekarang, cepat tanda tangani perjanjian itu, agar aku bisa mengambil alih kekuasaan. Keluar. Orang tua, apa kau memanggil kami? Siapa nama kalian? Namaku Homei. Namaku Mose. Baiklah. Baiklah. Ayah, Kamu Yin Xiaowan, lihatlah anak yang kau lahirkan. Dia membuat kakak ketakutan setengah mati. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara omong kosong. Kalau terus omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Musei, bisakah dia diselamatkan? Mama akan roll kayuku. Bangkitkan orang mati pasti bisa diselamatkan. Dari mana anak ini berasal? Dan menghidupkan kembali dari kematian? Omong kosong apa ini tanpa berpikir? Mengapa berpikir saat menyombongkan diri? Orang tua, kau tidak bisa bukan berarti Musei juga tidak bisa. Awalnya tuan tua masih bisa diselamatkan. Tapi ibu anak itu melayukan seluruh keabadianku. Tanpa seluruh keabadian, jalan keabadian hilang. Tanpa jalan keabadian, tak ada nyanyian 100 bunga. Kalau begitu selamatkan dia. Menyelamatkan tidak perlu. Dia bahkan tidak bisa bicara dengan jelas. Diam. Dua patriar.
Kalian semua sudah melihatnya. Bukan berarti aku menolak menyelamatkannya. Mereka lah yang sengaja menyebabkan masalah. Tuan Po sulit lolos malapetaka kali ini. Kalian segera siap hadapi akibatnya. Guru Li ini karena pengawasan kurang ketat. Keadaan sudah seperti ini. Tolong pikirkan cara lain. Cara lain. Baiklah, aku akan pikirkan cara untukmu. Guru silakan bicara. Patriarch Dongsen, kau pernah nonton Perjalanan ke Barat? Sun Wukong buat keketahuan di kuil Lujuan. Menumbangkan pohon buah ginseng. Itu adalah Bodhisattva Guanyin. Pakai embun medis hidupkan pohon itu. Kalau bisa undang Bodhisattva Guanyin, dia gunakan embun manis hidupkan seluruh keabadianku. Maka aku akan punya cara. Guru Li, kau bercanda. Jadi kau tahu aku bercanda. Kalau begitu bersiaplah untuk akibatnya. Dong Fangkai, menantu buat patriark tua mati karena marah. Sekarang kamu suruh Dong Fangyan untuk menyerahkan perusahaan kepadaku. Aku tak akan tuntut tanggung jawabmu lagi. Apa? Dia bukan istriku. Dia tidak ada hubungannya denganku. Grup Dongfan harus menjadi milikku. Berhentilah bicara tentang perusahaan. Masih harus pikirkan selamatkan patriark tua. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Kau melayukan seluruh keabadianku. Kau harus memberiku penjelasan. Semua diam. Hanya satu seluruhmu yang camping kering. Akan kubayar ganti rugi 1. Ganti rugi. Masih muda tak tahu langit dan bumi. Anggur keabadian sulul kuno 1000 tahun. Ia menderap energi spiritual langit dan bumi. Mengumpulkan esensi matahari dan bulan. 100 tahun untuk satu cabang. 1000 tahun untuk satu luas anggur. Ganti rugi apa yang kau punya untuk mengganti rugi nak? Musai cepat ganti rugi 1 untuknya. The film was Dia seperti anak translated kecil meneluh tanpa and henti. narrated by M Media. Hanya andalkan anak media pantas. Pak Tua, aku sudah bilang akan menggantimu rugi. Kenapa kamu masih memarahi tanpa henti? Jadi kenapa kalau aku memarahinya? Aku bahkan belum memarahimu jika bukan karena kebodohanmu. Mengeringkan anggur keabadianku. Aku lawan dan kubur kau. Maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Aku minta maaf padamu, apa itu tidak cukup? Minta maaf. Apakah permintaan maaf ada gunanya? Untuk apa kita butuh polisi kalau begitu? Kau meneringkan anggur keabadianku, aku akan lawan dan kubur kau di tanah. Dan menjadikanku pupuk. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Apa yang kau lakukan? Kau rusak anggur keabadianku. Mau hancurkan martabatku. Apakah masih ada hukum dan ketertiban? Jangan menangis lagi. Hidupkan kembali dan ganti rugimu cukup. Benar, Ganti rugi. Bocah muda ini. Kau pikir kau siapa? Apakah kau Bodhisattva Guanyin? Dan menghidupkannya kembali. Kau akan menghidupkan kembali kepala nenekmu. aku janji ganti rugi akan kulakukan. Bisakah kamu diam? Baiklah kau mengatakannya. Semua orang mendengarnya. Jika bocah muda ini bisa hidupkan kembali anggur keabadianku, aku akan berlutut di sini, bersujud 100 kali, dan memanggilmu leluhur. Musai cepatlah. Orang tua ini. Menguatnya dia membuatku gila. Aku rasa jika kau tidak bisa menghidupkannya kembali, kenapa kau? Satu pikiran bunga mekar. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah keajaiban. Orang tua sekarang apa? Salam leluhur. Aku juga. Salam leluhur wanita. Baiklah berdiri. Guru Li, anggur keabadian sudah hidup kembali. Tolong cepat selamatkan tuan tua. Melakukannya sekarang. Tuan Li, metode Anda tidak lagi efektif. Penundaannya terlalu lama. Jiwa Tuan tua sudah tiada.
Emas dan batu tak bisa sembuhkan dia sekarang, bahkan dewa sulit selamatkan dia. Dia tidak bisa diselamatkan, maka kematian Tuan Tua harus disalahkan pada menantumu. Dong Fan Kai harus tanda tangan perjanjian. Yan Xiaowan salah kakek mati. Paman-paman, cari keadilan untuk kakek. Dia harus membayar dengan nyawanya. Konser tidak terburu-buru. Tapi Kasimnya yang terburu-buru. Yang lain bahkan belum bicara. Tapi kau sudah banyak bicara. Anak nakal ini, kau bicara dengan siapa? Musei, berhentilah berpura-pura dingin. Tunjukkan pada mereka trik lain. Pergi ke toilet dan sobek kertas. Kau pamer kepada siapa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Musei pergi. Bocah nakal, apa yang kau lakukan? Beraninya kau menghina kakek. Yan Xiaowan, kenapa tak cepat suruh anak nakal berhenti? Dari horizontal tubuh anak inci. Jarum terbang hancurkan segalanya. Berhenti. Sudah selesai. Kalau kakek tak mati kali ini, dia tetap akan ditusuk. Hidupkan mati tumbuhkan daging di tulang. Sebuah keajaiban. Ini sama sekali tidak ilmiah. Cucuku. Baru saja aku bermimpi. Kamu memang cicitku yang baik. Apakah kamu juga memimpikan ini? Tidak salah itu kamu. Dan kamu juga. Sayangku yang baik. Kakak buyut. Saat ini, kami belum jadi kesayanganmu. Karena kami masih menunggu hasil tes hubungan darah. The Tes film was hubungan darah apa? translated Jin and Zai sedang narrated mengambil by rambut M. mama Media. dan rambut ayah untuk melakukan tes hubungan darah. Sebelum hasil tes hubungan darah keluar, kami hanya bisa dianggap kesayangan Schrödingermu. Apa itu kesayangan Schrödinger? Ini adalah keadaan superposisi kesayangan. Bisa ya, atau bisa tidak. Kesayangan Schrödinger. Betapa menariknya. Tapi kalian semua, kesayangan kakek buyutku yang baik. Kakek buyut punya bukti. Bukti apa? Di mana? Orang tua itu hanya menusuknya sekali. Dan dia sudah melompat-lompat kegirangan. Kakek jangan melihat lagi. Mereka sama sekali bukan anak-anakku. Jangan asal mengklaim mereka. Anakku, tidak mungkin punya TP. Ayah anak besar yang numpang hidup sepertimu. Kamu, Apa kamu? Kamu membakar rumahku. Kamu bahkan mengirimiku surat pengacara. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. kau letakkan. Dong Fangyan, serahkan nyawamu. Mama berhenti. Ketemu. Jangan gugup. Mama hanya menakutinya. Yan Xiaowan, apa kamu mau mati? Siapa suruh bakar rumahku? Bagus. Bersemangat berani. Keberanian luar biasa. Benar-benar layak menjadi menantu perempuan keluarga Dongfangku. Kakak jangan bicara omong kosong. Aku nggak ada hubungan dengannya. Aku tidak bicara omong kosong. Aku punya bukti. Kalian anak-anak pergilah keluar. Ini foto manis kalian berdua saat jatuh cinta. Lihatlah, apakah kalian ingat sesuatu? Foto ini palsu. Ini sama sekali tidak mungkin. Kakek ini pasti foto editan. Aku Dong Fangyan. Bagaimana mungkin aku menyukai wanita gila ini? Kamu bicara seolah aku akan suka pria besar kekanak-kanakan sepertimu. Kamu, Apa? Mau kirim surat pengacara lagi? aku. Baiklah. Dunia ini sempit bukan? Hanya kamu yang bisa menangani cucuku ini. Tidak. Kakak jangan salah paham. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Jadi kamu gak usah repot menjodohkan kami. Ayah Mama, laporan penilaian sudah ada di sini. Foto ini mungkin palsu. Tapi laporan tes hubungan darah ini tidak mungkin palsu. Nak, siapa namamu? Guru namaku Jinai. Logam kayu ayu api. Pasti Shui Zai. Ya kakek. Baiklah. Keluarga Dongfang juga. Banyak dan makmur. Kakek mereka sungguh bukan anak-anakku. Diam, Jinai. Berikan laporan tes hubungan darah itu kepada kakek buyut.
Pihak A dan pihak B tidak memiliki hubungan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek coba lihat. Sudah kubilang. Setelah penilaian kedua pihak tak punya hubungan darah. Lihat apa kataku. Jinzai. Apakah subjek tesmu salah? Tidak ada kesalahan. Ini untuk ayah dan mama. Siapa yang akan melakukan tes hubungan darah untuk ayah dan ibu? Mereka mungkin punya hubungan darah apa? Tapi teman T kamu bilang kalau kakek dan nenek dari pihak ibu menikah. Nenek dan kakek dari pihak ayah menikah. Ayahnya menikah dengan ibunya. Nenek moyang sepanjang generasi tak berubah. Bagaimana bisa tidak ada hubungan darah? Apakah kamu bodoh? Musai jelaskan padanya. Itu bukan tes kekerabatan. Tapi tes paternitas? Itu untukku tes dengan ayah. Lalu kenapa kamu mengambil rambut mama? Itu untukku menguji 2 sampel. 1 sampel untuk nama dan aku. 1 The sampel film untuk was ayah dan translated aku. and Dasar bodoh. narrated by Kamu M. malah Media. pergi uji ayah dan mama. Kalau begitu aku tidak bisa disalahkan. Salahkan kamu karena tidak menjelaskan dengan jelas. Jadi begitu. Aku sudah bilang begitu. Itu pasti tidak akan salah. Kalian semua adalah cicit-cicitku. Tuan tua, ini tidak bisa ditebak sembarangan. Kita harus mendapatkan penilaian yang jelas. Gak perlu, aku sudah putuskan dengan jelas. Bawa perjanjian yang sudah disiapkan ke sini. Tuan tua yang bijaksana. Grup ini dipercayakan kepadaku. Anda bisa benar-benar yakin. Kakek laporan tes ini asli. Anak ini memang keturunan keluarga Dongfang kita. Anak ini, apakah kamu mengakuinya? Kakek, aku sungguh tidak tahu tentang keberadaan anak ini. Kak Yan, kau amnesia. Wajar jika tidak ingat. Tapi dia anakmu. Jika dia benar-benar anakku, aku pasti akan mengakuinya. Sampai sekarang, semua kebenaran telah terungkap. Keempat anak Yun Xiaowan, semuanya palsu. Hanya anak Yurong yang asli. Kakek Tuniu adalah cicitmu. Tapi kakek menyerahkan grup, memberikan kepada Yon Xiaowan orang luar. Itu sedikit tidak adil. Untuk mengatakan demikian, aku memang salah. Kakak, Anda memang salah. Kakak belum terlambat sekarang. Anda harus segera mencabut jabatan Presiden Yun Xiaowan dan biarkan Yurong mengambil alih. Kakek, aku adalah siswa berprestasi dari sekolah bisnis Harvard. Tolong serahkan grup kepadaku. Jangan khawatir. Putra sulungku, bagaimana menurutmu? Ayah, karena anak itu adalah anak Yan. Wajar jika Yurong mengambil alih kekuasaan. Karena kakak tertua telah mengakuinya. Kakek mohon segera tanda tangani perjanjian ini. Kamu bahkan sudah menyiapkan perjanjiannya. Kakek Anda tahu, saya orang yang tegah. Segera lakukan keputusan yang sudah dibuat. Baiklah. Hanya perlu Dongfang Yan setuju. Aku tidak keberatan. Apa maksudmu? Bukankah Dongfang Yan ini sudah mengakui anak itu? Aku mengakui anak itu. Tapi dia, Yi Hyorong, aku tidak mengakui. Dongfang Ya, apa maksudmu? Apa yang Anda katakan padaku sebelumnya? Tuniu, ayah akan mengantarmu mencari ibu, baiklah. Kak Yan, apa maksudmu? Yi Hyorong, terima kasih bantu temukan anakku. Xiao Wan, aku sudah tepati janjiku padamu. Jadi dia benar-benar Tuniu? Kak Yan, jati kau tak pernah lupa. Benar sekali. Aku berpura-pura. Xiao Wan,
Bangun Xiaowan. Xiaowan. Xiaowan, ayo. Dong Fangyan. Aku ingat sekarang. Dong Fangyan. Dasar binatang. Xiaowan. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Aku kira kamu sudah meninggal. Lepaskan aku. Dong Fangyan, kau jelas bersekongkol dengan mereka untuk menipuku bersama. Kenapa kau masih berpura-pura? Xiaowan. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Bagaimana mungkin aku menipumu? Ini semua ulah Dong Fangyuan dan Ji Hyorong. Mereka demi perebutan kekuasaan, The film sengaja was menyakitimu. translated and narrated by M Media. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kamu pergi ambil bayinya. Aku akan mengantarnya pergi. Jangan tuduh paman kedua kejam. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan Dong Fangyan karena tak tahu diri. Cepat pergi. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Lepaskan. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya sekarang. Apakah Dong Fangyuan? Itu Dong Fangyuan dan Ye Hyorong. Mereka mencuri Tuniu dariku. Jangan khawatir. Tuniu juga anakku. Aku pasti akan menemukannya. Sekarang mereka tidak akan menyakiti Tuniu, kan? Jangan khawatir. Mereka tidak akan. Mereka demi perebutan kekuasaan. Tidak akan menyakiti Tuniu. Tuniu kini jadi alat tawar mereka. Lalu bagaimana? Gimana caranya bikin mereka sukarela menyerahkan Tuniu? Xiaowan. Jangan gelisah. Aku butuh kamu bekerja sama denganku. Untuk berpura-pura hilang ingatan. Selama kita bisa menipu mereka. Kita akan menemukan Tuniu. Sebuah sandiwara. Jadi kau tidak pernah kehilangan ingatanmu. Jadi kau selama ini hanya berpura-pura. Benar. Jika kita tidak berpura-pura seperti itu, bagaimana mungkin kamu bisa rela menyerahkan anak itu? Bagus sekali. Bagus sekali. Cucuku yang baik. Tapi kita kan keluarga. Kamu demi orang luar, berani mengkhianati paman keduamu. Bukankah itu terlalu tidak berbakti? Keluarga. Kamu sakiti istriku demi konglomerat. Menyebabkan keluarga kita hancur. Dan kamu masih menyebut kita keluarga. Ketua-ketua. Yan Er mengatakannya, apakah itu benar? Jadi kenapa kalau itu benar? Bagaimana jika aku yang melakukannya? Yun Xiaowan dia hanyalah seorang wanita dari desa. Tidak pantas menikah ke dalam keluarga kita. Aku lakukan demi kehormatan keluarga. Dong Fangyuan, kamu sudah berbuat jahat. Kamu pasti akan dihukum oleh langit. Keponakanku yang baik. Paman keduamu selalu menyayangimu. Kamu main-main dengan paman kedua. Jangan salahkan paman kedua jika dia acuh dan tak mengakui kamu. Dong Fangyuan anak durhaka. Apakah kamu ingin membuatku marah sampai mati? Dasar orang tua. Sudah lama aku muak melihatmu. Jangan hanya duduk diam saat tua seperti yang muda. Cepat serahkan grup kepadaku. Biarkan aku mengantarmu ke kuburanmu.
Kau durhaka dan tidak berbakti. Karena sudah sampai seperti ini, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku memang memberontak dan tak berbakti. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, di matamu hanya ada kakak tertua. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak pernah menarik perhatianmu. Aku bertahan, aku menyembunyikan diri. Aku pikir jika kakak tertua tidak kompeten, kamu serahkan konglomerat itu padaku. Tidak disangka, kamu menyerahkan konglomerat itu kepada hewan bernama Dongfangyan, dan bukan kepadaku. Dengan hak apa? Keluarga Dongfangku turun-temurun menjunjung kebajikan dan kebenaran. Kami urus keluarga dengan kebajikan dan kebenaran. Kami tak akan menyerahkan warisan keluarga kepada seseorang dengan hati jahat sepertimu. Aku punya hati yang jahat. Baiklah, biar kutunjukkan padamu seperti apa hati yang benar-benar jahat itu. Orang tua ini sudah 80 tahun. Dongfang kedua ini acting apa? Putra kedua rebut posisi pewaris. Tunggu lihat drama terungkap. Tetua kedua berhentilah bersikap sombong. Cepat pergi dan minta maaf kepada patriark. Maaf kalau aku minta maaf, dia akan menyerahkan konglomerat itu kepadaku. Kalau orang tua ini kasih itu milikmu. Jika orang tua ini tak beri padamu, maka itu bukan milikmu. Kamu tak akan memberikannya padaku. Kalau kamu tak kasih, aku ambil. Dongfang Yuan, aku memberitahumu. Dalam hidup ini, kamu hanya punya satu hasil, yaitu membusuk di penjara. Drama ini kayaknya nggak bisa dilanjutkan kan? Putra kedua ini nggak ada untungnya. Kakak kedua Dongfing, aku menasihatimu. Mending kamu sujud dan minta maaf pada patriark. Lalu patuhlah masuk penjara. Benar sekali. Pergi ke penjara. Ini benar-benar keterlaluan. Sungguh memalukan. Penjaga. Tampar mereka. Hari ini masalah keluarga Dongfang. Kalau nggak mau mati, pergi saja. Kau penjahat. Kenapa meniru bikin film begitu? Baru diprovokasi tampar sana sini. Dasar bocah. Apakah kamu percaya aku akan memukulmu? Kau akan memukulku. Ayo. Pukul aku, ku laporin kekerasan anak. Pukul dia untukku. Tidak mungkin, apa kau serius? Apa kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Aku tidak takut. Pukul dia. Jadi kamu sekuat itu. Kau penjahat, sekarang giliranmu. Tun Yu, ada apa denganmu? Baiklah cucuku yang baik. Sekarang, apakah aku cukup berkualitas? Dasar bajingan, apa yang telah kamu lakukan pada anakku? Putrimu, dia memiliki fisik akar roh bumi bawaan. Aku hanya membantunya untuk memodifikasinya sedikit. Lepas emosi dan nafsu untuk menjadi senjata pembunuh sejati. Dasar bajingan, aku akan mengambil nyawamu. Xiao Wang, Tun Yu, ini ibumu. Tun Yu, apa? Kau benar-benar tidak mengenali ibumu. Ini semua karena ibumu tidak berguna. 5 tahun yang lalu, ibumu membiarkanmu diambil oleh orang jahat. Tun Yu, bisakah kau memaafkan ibumu? Ibumu benar-benar merindukanmu. Tun Yu, Ibu, hati-hati. Tuniu, ada apa? Dia ibumu. Tuniu, sadarlah. Saran. Ibu anak bermusuhan, saudara saling bunuh. Kakak kedua, apakah ini yang kamu inginkan? Benar, orang tua ini semua berkat kamu. Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Kakak kedua, kalau ada dendam hadapi aku.
Anak-anak tidak bersalah. Kau ingin perusahaan ini kakak kedua. The Aku film was biarkan Yan Er serahkan translated perusahaan and padamu. narrated by Segala yang kau M-Media. inginkan kami beri. Hentikan. Jangan tambah kesalahan. Tunggu terlambat baru bertindak. Terlambat Tuniu musnahkan mereka. Jangan sisakan siapapun. Apakah kalian bertiga menahan diri? Tanah kalahkan air Tuniu, kalahkan aku. Musai kayu, taklukkan tanah. Kalian memang menahan diri. Tidak ada cara lain Tunib, sudah semakin kuat. 4 lawan 1 bukan tanding. Betapa malu harus mengakuinya. Aku akui aku menahan diri. Tapi bagaimanapun juga dia adalah Tuniu. Bagaimana jika dia terluka? Jika luka biarkan Musai, sembuhkan. Dia telah melukai ibu. Kita harus memberinya pelajaran. Baiklah kali ini, kekuatan penuh. Tidak ada yang boleh menahan diri. Tuniu, kenapa kamu berdiri terpaku di sana? Selagi mereka lemah, ambil nyawa mereka. Tuniu, kali ini saudara-saudaramu tidak akan bersikap lunak padamu lagi. Ibu, Tuniu, ibu ini berbahaya. Tuniu lihat ibu. Ibu ada di sini. Xiaowan. Ada apa Xiaowan? Tuniu. Tuniu jangan takut. Ibu ada di sini. Ibu, Tuniu sedang mengamuk. Jangan ke sana. Ini sangat berbahaya. Tetap di sana. Kalian anak-anak menakutinya. Jangan ke sana. Ibu, Tuni tidak lagi mengenali kita. Jika ibu ke sana lagi, dia akan mengambil nyawa ibu. Yun Xiaowan, apakah kamu benar-benar tidak takut kehilangan nyawamu? Dia putriku. Aku ibunya. Aku tidak takut apapun. Tuniu, hancurkan dia untukku. Xiaowan. Ini buruk. Itu adalah penghalang roh bumi. Kita tidak bisa masuk. Tapi apa yang harus ibu lakukan? Ibu tolong pergi. Ibu. Ibu hamil kalian 9 bulan 10 hari. Baru kemudian melahirkan kalian semua. Kalian anak-anak adalah hidup ibu. Tidak satu pun anak boleh hilang. Cukup anak kedua. Apapun yang kamu mau aku beri. Tolong ampuni mereka. Sudah terlambat. Tidak ada yang akan lolos. Semua harus lenyap. Ambil nyawanya. Itu benda yang dipegang Kiran besar. Ayo serem. Hancurkan itu. The film was translated and narrated by M-Media. Itu adalah ikatan bumi. Menghilangkannya butuh 10 menit. Tapi aku tidak bisa bertahan 10 menit. Tuniu. Tuniu. Ketika aku melahirkan kalian semua, aku sudah mati sekali. Kehadiran kalianlah yang menyelamatkan hidupku. Tuniu. Maafkan aku. Aku tak bisa lindungi kamu. Jika kau ingin mengambil nyawaku, maka lakukanlah. Tidak berguna. Ambil nyawanya untukku. Ambil nyawanya. Tuniu. Tuniu. Aku tahu. Kau bukan anak yang jahat. Jika mengambil nyawaku, bisa membebaskanmu. Aku rela mengorbankan diri.
Biarkan aku memelukmu sekali lagi. Xiao Wan, Jangan ibu. Jangan ibu. Tuniu. Tuniu. Ibu. Selamanya aku mencintaimu. Ibu. Hei ibu. Ibu. Hei ibu. Xiao Wan, Apa yang terjadi? Mengapa ini kehilangan efeknya? Kau penjahat besar menghilanglah. Kau penjahat besar menghilanglah. Xiao Wan, Tuniu, kalian berdua cepat bangun. Cepat. Bawa mereka ke rumah sakit. Bagaimana istri dan anakku? Menantu perempuan dan cucuku. Apakah mereka sudah sembuh? Katakan sesuatu. Untuk apa mulut itu kalau begitu? Jika kamu tidak menyembuhkan mereka, maka rumah sakitmu tidak akan buka lagi. Tuan tua, semuanya harap tenang sedikit. Tuniu sementara baik-baik saja. Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan ibu? Nona Yun terluka parah. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Dia membutuhkan transfusi darah darurat. Mengapa kamu hanya berdiri terpaku di sana? Cepat dan transfusi darahnya. Benar sekali. Saya minta maaf. Tuan tua, Nona Yun memiliki golongan darah RH negatif. Bank darah kekurangan stok hari ini. Aku memiliki golongan darah R negatif. Ambil darahku. Tuan tua sudah tua. Ambil darahku. Ayah, berhenti bertengkar. Ambil darahku. Seluruh keluarga kita memilikinya. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Ambil darah dari setiap orang. Kakak, ini anggota keluarga tidak bisa mendonorkan darah. Jadi bagaimana dengan menantu perempuanku? Bagaimana? Yoran. Apa golongan darahmu? Aku bergolongan darah RH negatif. Ada apa kakek? The film was Sungguh kebetulan. translated Kebetulan. and narrated by M Media. Cepat ambil darahnya. Ya, ambil darahnya. Ambil darahnya. Ambil darahnya. Ayo ambil darahnya. Ayo ambil darahnya. Bisakah kita mengambil darah lagi? Pengambilan lebih lanjut tidak disarankan. Baik. Itu saja. Kakek aku. Jangan panggil aku kakek. Terlalu akrab. Itu tidak baik. Apa yang kamu lakukan di rumah sakit? Untuk apa aku datang ke sini? Kakek, aku sedikit hipoglikemia sekarang. Biarkan aku berpikir. Jika tak ingat tak usah dipaksakan. Aku masih harus ke rumah menantuku. Kakek jangan pergi. Hari ini aku datang untuk meminta maaf. Semua ini gara-gara pengaruh Dong Peng Yuen yang membuatku melakukan kesalahan besar. Kakek demi aku pendonor Xiaowan, memaafkanku. Dan biarkan Kak Yan memaafkanku. Mengatakan itu sekarang. Tidakkah menurutmu itu sedikit terlambat? Kakek, mengakui dan memperbaiki. Tidak ada yang lebih baik. Siapa yang bisa menjamin tak pernah salah? Itu benar. Kalau begitu, aku akan memaafkanmu. Benarkah? Terima kasih kakek. Kalau begitu bantu aku temui Kak Yan. Agar dia bisa memaafkanku. Jangan khawatir. Dia pasti akan memaafkanmu. Benarkah? Tentu saja itu benar.
Tapi apa? Katakan saja, kakek. kami akan memaafkanmu atau tidak. Tidak penting. Yang penting adalah, hak memaafkan ada padaku. Kakek, apa maksud kakek dengan itu? Yi Yaorom, Anda diduga menyewa pembunuh. Silakan ikut kami. Aku tidak. Kakek, selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau. Kakek. Kakek. Pergi. Mama. Mama. Baiklah, ada apa dengan kalian anak-anak? Mama, kau sangat menakutiku. Ayo, Mei. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Jangan menangis lagi, tenanglah. Itu benar. Di mana Tuniu? Beberapa waktu lalu, grup Dongfan memang mengganti presidennya. Meski aku belum pernah bertemu, dia bukan seseorang. Siapa saja bisa menyamar. Benar sekali. Presiden cantik grup Dongfang Yun Xiaowan. Dia adalah kecantikan dingin yang terkenal. Istrimu. Meskipun dia punya sedikit paras, dibandingkan dengan Presiden Yuan, dia jauh tertinggal. Aku paham mereka tak kenal kamu. Tapi kenapa mereka tak kenal kamu? Apa kamu sering bolos kerja? Orang-orang di level mereka tidak memenuhi syarat. Mereka bahkan tidak bisa. Manajer bisnis grup melihat kami. Bagaimana mereka bisa melihatku? Siapa yang kau remehkan? Kau berani bertaruh denganku? Jika aku bisa memanggil manajer bisnis grup Dongfang Casino, lalu bagaimana? Bagaimana kita bertaruh, katakan padaku. Baiklah. Jika aku bisa memanggil manajer bisnis grup Dongfan ke sini. Jika istrimu bukan Presiden Yuan, maka kau harus membayar 1 juta di sini. Jika kau tidak bisa membayar, berlutut dan bersihkan sepatuku. Sedikit-sedikit disuruh tunduk dan menjilat. Kamu kebanyakan nonton film pendek. Jangan ngomong hal tak penting. Katakan saja kau berani atau tidak. Istri, bagaimana menurutmu? Cukup lihat dengan mataku. Kalau begitu aku akan memanjakanmu saja. Aku setuju. Panggil seseorang. Baiklah, baiklah. Manajer Li bukan. Aku Xiaowan. Aku bertamu anak nakal. Dia terus bersikeras istrinya. Itu Presiden Yun Group Dongfan kalian. Dia terus mengose. Sungguh tidak tertahankan. Bisakah aku merepotkanmu untuk datang ke sini dan memverifikasinya sendiri? Baiklah, baiklah, baiklah. Sampah tidak berguna. Manajer Li dari grup Dongfan telah setuju untuk datang. Kau bersiap-siap saja. Menjilat sepatuku sampai bersih. Aku ingatkan satu hal saja. Menyinggungku tidak masalah. Tapi jika kamu menyinggung istriku, kamu bahkan tak layak jilat sepatu. Presiden Wang. Anak ini memakai sepasang sepatu kulit usang. Nanti, jika kau kalah, kau akan kalah telak. Benda ini sulit dijilat. Semakin kau jilat, semakin kotor. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam aja. Adapun kami, sejak awal tak sarankan orang tua untuk saling membandingkan. Tapi menyamar sebagai orang lain adalah masalah karakter. Tempat mengajar dan membina bakat. Jika bahkan orang tua tidak memiliki karakter, bagaimana mendidik siswa dengan benar? Oleh karena itu, keadilan hari ini, saya akan memimpinnya. Guru Jia benar-benar luar biasa. Keterampilan bicaranya benar-benar luar biasa. Orang tua Hu Mei, jangan berbicara berbelit di sini lagi. Penggalangan dana saya salah. Tapi itu masih lebih baik daripada kalian semua menyamar jati orang lain. Palsu atau tidak palsu, kamu akan tahu nanti.
Nanti kami ambil alih sekolah swasta ini. Kamu yang pertama keluar dari sini. Suruh guru Jie pergi ke tempat lain. Kenapa kau tidak pergi ke surga saja? Orang tua Huomei minta Anda tidak berlebihan. The film was Berlebihan. translated Tempat kami and di sini awalnya narrated adalah by M. bangsa yang hormati guru dan moral. Mengajar adalah profesi yang sakral. Orang yang menerima suap sepertimu. Parasit bagi kolektif. Selama kamu ada di industri ini, 1 hari saja. Itu adalah penistaan terhadap industri ini. Saya menistakan industri ini. Baiklah, Anda sangat bagus. Putri Anda, saya tidak bisa mengajarinya. Besok selesaikan prosedur penarikan. Guru Jia, apakah besok terlambat buat mundur? Tuntaskan prosedur racingku sekarang. Bagus sekali, Huomei. Kamu jadi lebih antusias saat dengar penarikan diri. Bukankah ibu menyuruhmu bermain di luar? Kenapa kamu kembali? Murid-murid HD itu terlalu lemah. Aku tidak mau bermain dengan mereka. Jika puncak tidak tegak, bawahnya kacau. Orang tua seperti Anda, yang sombong seperti Anda, memang tidak bisa membesarkan anak-anak dengan karakter yang baik. Bukan, kamu membicarakan mereka. Aku tidak peduli. Kenapa aku tidak punya karakter yang baik? Ayo Huomei. Jangan pedulikan orang seperti ini. Jika kamu merasa dia menjengkelkan, ayah akan memecat kepala sekolah. Anda suruh kepala sekolah pecat saya. Baiklah, saya akan menunggu. Mari lihat cara Anda memecat saya. Halo Wang Tua. Apakah Anda masih akan mengatur saya? Orang tua zaman sekarang macam apa? Mereka seenaknya terhadap saya. Bukan. Baiklah. Saya menunggu Anda. Saya sudah menelepon kepala sekolah. Anda tidak ingin memecat saya. Kepala sekolah akan tiba tepat setelah rapat. Saya tunggu bagaimana Anda memecat saya. Guru Jia dia. Dia hanya orang gila. Marah pada orang seperti ini. Tidak sepadan. Benar Bu Guru Jia. Orang Presiden Wang segera tiba. Si pemimpi tanpa Wang ini tidak akan bermimpi terlalu lama lagi. Wanita cantik. Manajer Lee kirimi aku pesan. Dia sudah tiba di gerbang sekolah swasta. Aku beri kamu 1 kesempatan lagi. Ceraikan suamimu. Malam ini tidurlah denganku. Aku pastikan kau hidup nyaman. Dasar babi bodoh. Apa yang kamu katakan? Huomei. Sampah ini tak pantas buatmu marah. Ayah akan membantumu menendangnya. Dasar orang gila. Kenapa kau memukul orang? Apa? Kamu juga mau ditendang? Jangan tidak tahu malu. Tanganmu tidak ringan. Biarkan ibu saja. Ibu. Ibu memukul seperti ini. Tidak jauh lebih ringan dariku. Kesalahanku. Tidak bisa mengontrol kekuatan dengan baik. Kalian semua. Apa yang kalian perdebatkan? Manajer bisnis grup Dongfang. Manajer Likau akhirnya tiba. Itu ketiga orang itu. Mereka tidak hanya memukul orang. Mereka menyamar jadi Presiden Yon. Tolong cepat datang dan tangani mereka. Aku ingin melihat. Siapa yang berani begitu lancar? Berani menggunakan nama Presiden Yon untuk melakukan penipuan di sini. Ini kedua orang ini. Menyamar jadi Presiden Yon, melakukan penipuan. Aku tidak peduli siapa kalian. Selama berani jadi Presiden Yon, kalian cari masalah. Kalian dalam masalah besar. Manajer Lee, ada apa denganmu? Masih muda sudah osteoporosis. Osteoporosis sangat parah. Cepat bangun. Manajer Lee, satu hal, jika kau punya osteoporosis, kenapa kau memukul orang? The film was Dan kau juga translated memukul orang yang and salah. narrated by M. Dasar Media. banyak omong. Aku akan memukulmu sampai mati. Manajer Lee sama dua orang itu bikin masalah. Kenapa kau terus memukulku? Cukup. Dasar bodoh.
Lihat sekali tahu pikirannya aneh. Rusak perusahaan wajib bayar kompensasi. Baik Presiden, sesuai perintahmu Presiden. Apa Presiden? Presiden apa? Manajer Lee apa kau bodoh? Kedua orang itu menyamar sebagai Presiden Yun perusahaan. Kedua Presiden harap tenang. Meski aku pukul sampai cacat mental, aku akan membayar perawatannya sendiri. Tidak ada uang keluar dari perusahaan. Cukup. Hentikan sekarang. Maaf guru. Aku tidak semarah ini sebelumnya. Ini terutama karena orang tidak berguna ini. Dia berani menghina Yun kita. Saya tidak peduli apa alasan Anda. Sekarang sama dua orang tanpa uang. Keluar dari kelas saya. Sudah kubilang jangan menghina. Dasar binatang, beraninya kau memukulku. Bagaimana jika aku memukulmu? Jangan hanya bilang kamu. Meskipun kepala sekolahmu datang, aku tidak akan bersikap lunak. Siapa bilang kepala sekolah dilibatkan? Pak Tuawang mereka. Mereka semua menindas saya. Kepala sekolah swasta. Sudah berapa kali ku bilang padamu, saat bekerja, panggil aku dengan gelarku. Kepala sekolah Wang mereka. Seluruh keluarga mereka menindas saya. Jangan tuduh palsu terang-terangan. Apakah kami membulimu? Orang tua ini ada apa? Kenapa kamu mengganggu guru kami? Sebagai seorang guru, dia menerima suap di sekolah swasta. Anda bicara omong kosong. Saya tidak menerima suap apapun. Itu namanya penggalangan dana. Kalian semua jangan memfitnah saya. Orang tua ini, tepat di depan kepala sekolah, memukul guru kami. Apa sudah tidak ada hukum lagi? Rasakan siapa suruh dia menghina Yun. Yun apa Yun? Kalian semua tahu. Baru saja, Dongfang Group perusahaan terkemuka. Akuisisi semua sekolah swasta kami. Jika kamu berani memukul guru kami, kamu provokasi Dongfang Group. Lalu apakah kamu tahu siapa dua orang ini? Meskipun mereka Raja Langit itu tidak berguna. Mereka adalah mantan presiden dari grup Dongfangyan. Dan presiden saat ini Yun Xiaowan. Apa manajer Lee? Cepat beritahu aku. Ini semua palsu. Wang Gacui mulai hari ini. Dongfang Group memutuskan semua transaksi dengan perusahaanmu. Apa tidak? Manajer Lee, semua orang di perusahaan kami bergantung pada Dongfang Group. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Keluar. Melihatmu saja membuatku kesal. Pergi. Manajer Lee, kenapa tidak bilang lebih awal? Manajer Lee, aku ingin memberitahumu lebih awal, tapi setiap kali aku bicara kamu memotongku. Presiden Dongfang, Presiden Yun. Mohon maaf tua dan nyonya. Itu karena kelalaianku. Tidak mungkin. Mereka tidak mungkin. Para presiden grup Dongfeng. Jika mereka adalah presiden, mereka cuma nawar 1 juta yuan. Dan begitu perhitungan. Kamu salah. Yang kami pedulikan bukan uang, tapi etika dan perilakumu. Sebagai seorang guru, sering dikatakan, tanam pohon 10 tahun bina manusia 100 tahun. Anak-anak adalah bibit bangsa kita, masa depan bangsa kita. Dalam posisi sepenting ini, kita tidak boleh biarkan keberadaan orang-orang sepertimu. Presiden, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi, Presiden. Kamu kehabisan kesempatan. Kepala sekolah. Nona Jia, kamu dipecat. Ayah kamu luar biasa. Ayah kamu sangat keren tadi. Persis seperti presiden yang mendominasi. Sama sekali tidak. Dibandingkan dengan ibumu, aku jauh tertinggal bukan? Jangan terlalu banyak bicara. Xiao Wan, kamu baru saja memanggilku suami. Bukankah kita harus Film menikah? was translated and narrated Kalau by tanpa M status layak Media. tidak sah. Siapa yang mau menikahimu? Tidak menikah bukanlah pilihan. Anak-anak sudah sebesar ini. Ya, kamu harus menikah. Kalau kamu tak menikah, aku tak sekolah. Gadis nakal ini. Ini, Ma Qiangdong, ketua kelas kuliah Dongfangyan. bukankah itu Dongfangyan, idola kampus? Dongfangyan, apa kalian saling kenal? Ia Ma Qiangdong, teman sekelasku di universitas.
Kami sekolah di tempat yang sama. Kenapa aku belum ketemu dia? Bukankah aku pindah sekolah sebelumnya? Teman lama sekelasku dari sekolah lamaku. Dong Fanyan sudah 3 tahun tidak ketemu kita. Kamu tak pernah hadir di reuni kelas. Kebetulan bertemu kamu di sini hari ini. Ayo pergi, semua teman sekelas sudah menunggu. Ini tidak terlalu nyaman. Kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Kita semua teman sekelas lama. Apa yang perlu ditakutkan? Ayo pergi. Kami masih ada urusan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa bergabung. Siapa gadis ini? Ini istriku Yun Xiaowan. 3 tahun tidak bertemu. Kamu sudah menikah. Jadi makin ada alasan buat ketemu teman sekelas lama. Kami nggak bisa pergi, ada urusan penting. Ayah, reuni kelasnya seru banget ya. Aku ingin pergi. Ada apa? Huo Mei ingin pergi. Kalau begitu ayo pergi. Dan siapa ini? Ini putriku Huo Mei. 3 tahun tidak bertemu. Anak-anak sudah sebesar ini. Ada apa? Apa itu tidak boleh? Baiklah. Ayo pergi. Masuk, masuk. Di dalam. Masuk. Bukankah ini Dong Fengyan, idola kampus? Lu Xiaoli, teman sekelas Universitas Dongfangyan. 3 tahun nggak ketemu ya? Sungguh kebetulan ngomong-ngomong. Keluar buat nelpon ketemu dia. Dan kedua orang ini adalah... Ini istriku Yun Xiaowan. Dan ini putriku, Huo Mei. Istri. Putri. Anak ini sekilas terlihat berusia 5 atau 6 tahun. Bukan anak kandungnya kan? Anak kandung atau bukan imamnya urusanmu. Setahuku Dong Fangyan sudah melajang beberapa tahun. Xiao Xin, teman sekelas Universitas Dongfangyan. Begitu bertemu dia membawa anak. Dia pasti menikah dengan orang cerai anak. Mengambil sisa orang lain. Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan? Tidak apa-apa. Karena kita teman sekelas. Biarkan saja mereka bicara. Seorang wanita bercerai dengan anak-anak. Bisakah Anda menahan itu? Dong Feng, yang seleramu benar-benar unik. Xiao Xin, Lu Xiaoli. Kami juga teman sekelas. Aku sarankan kalian berdua saat berbicara, tunjukkan sedikit rasa hormat. Baunya sangat busuk. Kukira ini toilet. Ternyata ada yang meludah kotoran. Dasar bocah, siapa yang kamu maki? Siapapun, jawab kutukan untuk mereka. Dasar bocah, kurasa kau cari gara-gara. Ayo mau berkelahi. Anak itu seperti itu. Apa kamu tidak akan mengendalikannya? Lu Xiaoli dan Xiao Xin juga seperti itu. Gak ada yang ngatur mereka. Kalau mau berkelahi biarin aja. Siapapun yang kalah, mereka pantas mendapatkannya. Baiklah, jika kau tidak mau mendisiplinkannya. Kalau begitu aku bantu kamu disiplinkan dia. Ayo. Disiplinkan aku kalau begitu. Baiklah, cukup. Tidak perlu. Demi menghormati ketua kelas hari ini, aku akan melepaskanmu kali ini. The Siapa film yang was membiarkan? translated Siapa lolos? and narrated Mari by kita M perjelas. Media. Kalau nggak ada yang hentikan aku. Aku pasti sudah buat kamu babak belur hari ini. Dasar bocah kecil. Baiklah, cukup. Kenapa berdebat dengan anak kecil? Kakak Ja, papa kau tidak akan mengurus ini. Bahkan seorang anak kecil berani menggangguku sekarang. Baiklah. Dong Fangyan. Semua orang datang sendiri. Kamu satu-satunya yang spesial. Pergi makan dan membawa seluruh keluarga. Kami bertiga sedang bermain di luar. Ketua kelas Ma terlalu antusias untuk ditolak. Kami bawa mereka ke sini makan, agar semua orang bisa berkenalan. Dan agar semua orang saling mengenal. Apa kau tahu? Sekarang teman sekelas kita statusnya apa? Entah pewaris keluarga terkemuka, atau manajer tingkat atas perusahaan terkenal. Dan kau membawa wanita tua ini, dan bocah kecil itu juga. Apa kau tidak merendahkan kelas reuni kita? Dong Fangyan. Dia sekarang adalah presiden besar Dongfang Group. Tapi ku dengar dia sekarang adalah mantan presiden. Mantan presiden. Apa yang kamu banggakan di sini? Tokoh utama malam ini adalah Wu Feifei.
Benar sekali Dewi Fei Fei. Dia presiden hebat Wu Group Xiangjing. Wu Group Xiangjing sekelas negara. Di depan Dewi Fei Fei. Dewa pria sekolah mantan presiden. Dia hanyalah lelucon. Katakan padaku nanti saat Wu Fei Fei tiba. Dan melihat Dong Fangyan ini. Dan dia bahkan membawa istri dan anaknya. Menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Benar, ini adalah reuni universitas. Semua orang di sini berpendidikan tinggi. Wanita ini terlihat kampungan. Lihat dia benar-benar seperti penyapu jalan. Dasar wanita busuk. Tutup mulut busukmu. Kalau tidak langsung kuhancurkan. Dulu aku selalu berpikir bahwa tingkat budaya tinggi atau rendahnya setara dengan tingkat pendidikan. Tapi hari ini bertemu kalian semua. Aku melihat itu belum tentu demikian. Bukan aku. Kok aku merasa dia lagi marahin orang? Benar sekali kakak Xiao. Dia memang memarahimu. Dia marah karena kamu gak sopan. Siapa yang kamu sebut tak berbudaya? Sudah kubilang padamu. Dia memarahimu. Apa perlu bertanya lagi? Apa otakmu seperti babi? Dasar bocah nakal. Apa kamu bosan hidup? Ibu aku boleh pukul dia nggak? Tidak. Anak-anak tidak boleh memukul orang. Tapi jika dia menyerang duluan, kamu boleh membalas. Kamu yang bernama Yun, apa kamu benar-benar berpikir? Aku tak berani pukul bocah ini. Benar. Anak-anak sedang memberontak. Dia juga tidak mendengarkanku. Jika kamu tidak suka, kamu bisa memukulnya. Benar sekali. Ayo pukul aku. Nona muda ini. Gatal ingin dipukul. Sialan. Baiklah. Dewi Fei Fei sebentar lagi akan tiba. Semuanya tolong jangan banyak bicara. Kamu yang bernama Yun, aku memberitahumu. Jangan anggap kamu sudah dekat Dong Fangyan. Dan kau bisa begitu sombong dan angkuh di sini. Keluar kamu perlu koneksi dan kekuatan. Dasar kepala babi. Kekuatan apa yang kamu punya koneksi apa? Katakan padaku biarkan aku mendengarnya. Kalau aku bilang takut kamu bakal takut mati. Aku anggota geng Harimau Ganas. Kau tahu geng Harimau Ganas? Ketua Chen kami adalah kaisar bawah tanah di sini. Dia bahkan tidak peduli dengan yang disebut grup Dongfang itu. Dia bisa langsung ambil nyawa kalian di sini. Itu kepala harimau botak. Jadi dia pemimpin tim pembongkaran. Dia terakhir datang bongkar rumah kami. Kami menghajarnya habis-habisan. Dia lari ketakutan setengah mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ketua Chen itu, dia adalah saudara angkatku. Saat dia tiba The nanti, film was translated aku akan and membuat kalian narrated semua by M. Media. membayar harganya. Kamu bahkan belum menyajikan hidangannya. Kenapa kami harus pergi? Dong Fangyan, katakan padaku, kenapa dia begitu beracun? Bukankah dia belajar itu darimu? Bocah. Baik lihat bisa membangkang sekarang. Kau akan menangis nanti. Betapa hebatnya. Sekarang kau tahu aku hebat kan? Akan ku beritahu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat aku. Puncaknya ada di sini. Aku punya 100 cara untuk mengambil nyawa kalian. 100 cara bisakah kamu menyebutkannya? Bagaimana jika tidak ada 100 cara? Sialan. Kau membuatku gila. Kau bocah nakal. Kau benar-benar mencari masalah. Siapa yang cari masalah? Dewi Fei Fei, kami sangat menantikanmu. Dewi Fei Fei. Lama gak ketemu makin cantik aja. Wu Fei Fei Presiden Wu Group. Tentu saja. Lihatlah Dewi Fei Fei. Lalu lihatlah istri yang ditemukan Dong Fengyan. Di depan Dewi Fei Fei. Dia benar-benar lelucon. Dong Fengyan. Dewi Fei Fei, kau tidak tahu. Dialah yang menolakmu saat kuliah. Dong Fengyan itu. Dia menikahi penyapu jalan. Dan dia bahkan janda beranak satu. Benar-benar menggelikan. Teman lama tetap ada yang bisa dimaka. Bagaimana kau bisa menelan apa saja? Dia juga teman sekelasmu. Dia dulu mengejarku.
Aku menolaknya. Tidak heran, dia menargetkanku seperti itu. Tapi sama teman sekelas kalian. Sejenis berkumpul dengan sejenisnya. Orang-orang mengikuti jenisnya sendiri. Yun Xiaowan, apa yang kau katakan? Kau tahu siapa Dewi Fei Fei? Yun Xiaowan, hari ini, kamu boleh ikut reuni kelas kita. Untuk bertemu Dewi Fei Fei lagi adalah berkah yang telah kau kumpulkan. Tidak akan kau peroleh dalam 18 kehidupan. Jangan buang-buang tenagamu untuknya lagi. Dia tidak selevel, usir saja dia, agar dia tidak menodai mata Dewi Fei Fei. Baiklah. Biarkan saja dia tetap di sini, untuk mendengar kita berbicara hal-hal mendalam. Pasti nanti mereka akan merasa malu sendiri. Istriku, ayo pergi. Benar kita toh tidak akur. Kenapa kami harus pergi? Mari kita lihat mutiara kebijaksanaan apa yang bisa keluar dari mulut anjing mereka. Kau bocah, kau mau mati. Dengan begitu banyak orang di sini. Preman. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Kau ikut aku. Ada apa di sini? Keamanan di sini sangat buruk. Dewi Fei Fei, tenang saja. Serahkan saja padaku. Siapa kau? Kau tahu siapa aku? Aku yang mengurus tempat ini. Aku tidak peduli siapa kau. Kedua wanita ini telah membuat bosku marah. Aku akan memaksa mereka meminta maaf. Kau ingin mati? Tunggu saja. Dewi Fei Fei, kau sudah kehilangan muka. Ini sudah sangat bagus. Setidaknya ini lebih berani dari yang lain. Tidak punya nyali. Tidak punya visi juga. Benar sekali. Cari pria yang seperti kakak Xiao. Berani dan bertanggung jawab. Tidak takut menghadapi masalah. Siapa yang tidak suka harisma seperti ini? Dong Fan yang kau lihat itu. Baru saja. Cara aku memukuli para preman itu. Itulah yang kau sebut semangat sejati seorang pria. Sedangkan kau tidak akan pernah merasakan perasaan gairah seorang pria dalam hidup ini. Memukuli orang rendahan. Lihat betapa bersemangatnya kamu. Orang luar mungkin mengira kamu sedang kejang epilepsi. Kau bocah, kau benar-benar ingin mati. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Bos, dia yang memukulku barusan. Bocah itu. Kau kurang ajar. Kau bahkan berani menyentuh orang-orangku. Pukuli dia sampai mati untukku. Jangan. Jangan pukul dia. Berhenti memukulnya. Hentikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangat kejam. Orang yang sehat walafiat dipukuli sampai kepalanya seperti babi saat masih hidup. Kau bocah, tutup mulutmu. Akan ku beritahu. Kakakku Chen Hu dari geng Harimau Ganas. Aku sudah meneleponnya. Nanti dia akan berurusan dengan kalian semua. Siapa yang mengganggu saudara-saudaraku? Kakakku, kau akhirnya tiba. Mereka kau harus membelaku. Kakak Lang, kita semua bersaudara. Bisakah kau memberiku sedikit muka? Bisakah kau membiarkan mereka pergi? Muka. Aku. Apa itu geng Harimau Ganas? Kau kira pantas dapat hormat dariku? Kakakku, dia berani memukulmu. Cepat panggil orang, lumpuhkan mereka. Selalu membuat masalah untukku. Bocah, apa yang kau tertawakan? Kau masih tertawa di saat seperti ini. Jinsai belum cukup hajar kamu kemarin. Kamu minta dipukul lagi. Bagaimana kau berbicara dengan kakakku? Bukan kakak. Aku memarahinya kenapa kau memukulku. Pukuli kau sampai mati. Dia memang tidak terlalu pintar sejak awal. Jangan memukulnya sampai dia bodoh. Ya, kata-katamu sangat bijaksana. Bukan kakak. Apa ada yang salah dengan kepalamu? Kenapa bersikap sopan padanya? Dia adalah Yun Xiaowan. Dia hanya seorang penyapu jalanan. Tutup mulutmu.
Muridku ini ada yang salah dengan kepalanya. Kau lihat, mohon maklum. Orang hebat tidak peduli dengan orang picik. Bisakah kamu membantunya? Apa hubungannya ini denganku? Aku tidak memukulnya. Orang tidak berguna memang sia-sia. Selalu tidak berguna. Benar. Bahkan Dewi Fei belum mengatakan apa-apa. Apa yang bisa kukatakan? Tong kosong seperti dirimu yang berisik sekali. Pada saat-saat genting, benar-benar tidak berguna. Aku tidak peduli siapa kau. Saat ini adalah reuni kelas kita. Kau telah mengganggu kami. Sekarang segera berlutut dan minta maaf padaku. Maka aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Jangan terlalu kasar padanya. Jangan merusaknya. Bocah nakal yang cantik sekali. Malam ini bawa dia ke kamarku. Tak sangka dia gadis penuh semangat. Dia tambah semangatku setiap menit. Aku membencimu. Apa kau ingin mati? Serius, dia wangi sekali. Dasar bajingan, aku akan hancurkan kamu. Gak nyangka temperamennya ganas. Malam ini datanglah ke kamarku. Aku akan beri pelajaran bagus. Ketua kelas Ma cepatlah. Dewi Fei. Dia akan dinodai oleh serigala ini. Anggap saja kalian beruntung hari ini. Aku harus selesaikan urusan penting. Aku tidak punya waktu untuk mengurus kalian. Kalau tidak, aku uliti kalian hidup-hidup. Dong Fangyan, apa kamu tidak naik? The film was translated Dia mantan and pacarmu. narrated by M Media. Xiaowan berhenti memfitnahku. Bagaimana mungkin aku tertarik padanya? Siapa suruh kamu jadi ayah bayi itu? Hari ini, aku akan bantu putus karma buruk ini. Huo Mei, pergi. Ibu aku sudah menunggu ibu mengatakan itu. Jangan terlalu keras pada mereka. Mengerti? Ayo pergi. Hentikan. Sialan. Masih bau kencur. Sudah belajar ikut campur urusan orang lain. Kata-katamu benar-benar tidak menyenangkan. Hari ini, aku akan memukulmu sampai semua gigimu rontok. Dasar bocah, kamu mau mati. Kamu tanya orang lain mau mati tiap hal kecil. Kamu nggak bisa pakai frasa lain. Bunuh dia untukku. Tidak menyangka dia begitu tangguh. Aku akui kamu sangat kuat. Kamu provokasi orang yang salah. Aku adalah penguasa kota Xingzhou. Apa-apaan penguasa kota Xingzhou itu? Kenapa kamu belum pergi juga? Bukankah kamu ingin memukulku tadi? Sekarang aku memberimu kesempatan ini. Gadis baik. Kenapa kamu berkanda sama paman begini? Bagaimanapun juga aku adalah teman sekelas ayahmu, bukan? Kamu jangan menakuti paman lagi. Benar, dan jangan menakuti Bibi juga. Bibi ini sudah punya lidah tajam sejak kecil. Bibi bisa menampar mulutnya sendiri. Apa ada orang lain yang tidak menyukaiku? Gadis kecil, kamu benar-benar anak ajaib. Di sini siapa yang tidak menyukaimu? Aku Chen Hu adalah yang pertama tidak setuju. Hentikan sanjungan itu. Sekarang ubah sikap dan mulai lembaran baru. Jika aku menemukanmu berbuat salah lagi, kamu bisa menganggap dirimu tamat. Ya. Instruksi nona muda sangat tepat. Aku akan tinggalkan salahku dan mulai hidup baru. Hebat. Baiklah, aku segera pulang. Mau kemana?
kakek menyuruh kita kembali dan menikah. Menikah? Secepat itu? Masih cepat, anak-anak sudah besar. Mereka sudah menikah.